Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di masa pandemik ini. Mudah-mudahan teman-teman yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan pada masa pandemik corona ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya Ustadz ingin mengetahui kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Ustaz berharap kalian dalam kondisi baik, sehat, dan juga tidak lupa sholat duhanya. Kemudian kedua, hafalannya ya semakin hari semakin bertambah. Seperti targetan di SDIT Zaid bin Sabit ini 1 hari 3 baris. Kemudian sholat duha, tahajud ya. Tambah lagi mungkin kalau bisa saum Senin ya, saum Senin Kamisnya. Oke. Baik teman-teman, untuk hari ini, untuk keberkahan pembelajaran matematika ini, kita awali dengan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab tasdiq. Shadaqallahul azim. Teman-teman, tadi kita sudah murojaah surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan yang membacanya dengan serius, khidmat, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti janjinya bahwa orang yang membaca 1 huruf maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tetapi sebelum pembelajaran matematika ini, kita awali dengan senam AKB. Sudah pada tahu ya? AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Sudah hafal belum? Oke, kalau belum hafal nggak apa-apa, nanti kita lihat videonya. Silakan semuanya berdiri teman-teman. Oke, terima kasih. Kita mulai ya, dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Jaga jarakmu. Oh, oh, oh. Cuci tanganmu, gunakan masker. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu, gunakan masker. Jaga jarakmu. Oh, oh, oh. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Disiplin kita, itulah vaksin kita. Cuci tanganmu, gunakan maskermu. Jaga jarakmu. Oh, oh. Baik teman-teman, gimana? Sudah sehat? Fit? Ya, setelah tadi kita melakukan senam AKB, nah mari kita langsung lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya ya. Sekarang kita masuk materi tentang mengolah data. Materi ini teman-teman sudah mengetahuinya ya di kelas 5. Nah, oleh karenanya hari ini Ustadz ingin mengingatkan kembali bagaimana materi tentang mengolah data. Teman-teman mungkin masih ingat apa yang dimaksud dengan data? Ada yang tahu? Ya, betul. Bahwa data itu adalah informasi ya, yang kemudian didapat atau dikumpulkan dengan cara ada berbagai macam cara ya teman-teman. Satu bisa dengan wawancara, kedua dengan pengamatan, penelitian, bahkan bisa dengan kuesioner juga. Tetapi juga data bisa kita peroleh data sekunder. Artinya kita tidak melakukan wawancara, kita tidak melakukan pengamatan atau penelitian, tetapi juga kita bisa mendapatkan data itu dari orang lain, namanya data sekunder. Baik, nah di kelas 5 kalian sudah mempelajari mengolah data. Kemudian data itu dikumpulkan dan kemudian disajikan. Masih ingat teman-teman waktu di kelas 5? Ya, yang pertama data itu kalian sajikan dalam bentuk tabel ya. Masih ingat? Jadi penyajian data ya. Di kelas 5 itu kan
dipelajari tentang bagaimana menyajikan data. Yang pertama ada dalam bentuk tabel, ya. Silakan sambil diingat-ingat kembali materi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana data ini disajikan dalam bentuk diagram, ya. Nah, yang diagram ini macam-macamnya teman-teman masih banyak ya. Yang pertama ada diagram batang, betul tidak? Yo, ada lagi yang lain? Betul, ya, lingkaran. Wah, ternyata teman-teman juga masih ingat ya. Coba, ada lagi yang lain? Piktogram, ya, betul. Subhanallah. Siapa tadi yang menjawab? Ya, piktogram. Ada lagi yang lain? Batang sudah, lingkaran sudah, piktogram? Oh, betul. Nah, itu yang belakang itu siapa tuh? Nah, apa katanya? Adalah garis. Nah, ini kurang lebih ya penyajian data dalam bentuk diagram. Ada batang, ada lingkaran, ada piktogram, ada garis. Nah, itu ya. Jadi hari ini Ustadz ingin mengingatkan kembali materi di kelas 5. Kemudian dari materi ini nanti akan ada tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman di masa pandemik ini tentunya banyak mendapatkan informasi baik di media massa ataupun elektronik ya teman-teman. Bahwa di wilayah masing-masing itu banyak yang terkena ya, terpapar oleh virus corona. Kemudian kedua juga ada yang sampai meninggal, yang ketiga ada yang sembuh dari virusnya. Nah, teman-teman, tugasnya adalah dari materi ini, dari kelas 5 ini, teman-teman tugasnya adalah mencari informasi, boleh kemanapun ya, cari sumber informasinya, baik di televisi ataupun di Google juga silahkan. Informasi terkait dengan data satu, ya ini tugasnya. Mencari informasi. Yang pertama orang yang terpapar, ya, atau yang terkena virus corona. Yang kedua, berapa orang yang meninggal. Dan yang ketiga, berapa orang yang sembuh. Ini tidak jauh dari lingkungan teman-teman. Misalkan, ya paling tidak minimal tingkat kelurahan, atau lebih luas sedikit yaitu tingkat kecamatan yang teman-teman tinggal ya. Misalkan ada teman-teman yang tinggal di Kelurahan Mekarwangi, maka cari informasi ya di Mekarwangi itu berapa orang yang terkena, kemudian orang yang meninggal, dan kemudian orang yang sembuh dari virus corona. Itu ya teman-teman, bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami itu saja tugasnya, nanti mohon dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.